Oke, selamat pagi, selamat datang di kelas agama. Saat ini saya akan membagikan satu materi tentang materi pelajaran kelas 8, kelas 9 maksudnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini tolong kami Tuhan agar kami boleh belajar dengan benar, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan, boleh mengerti pelajaran ini dengan benar, dan kami boleh menjadi anak-anak yang lebih mengasihi Tuhan. Tolong murid-murid yang akan menonton dan menyaksikan video ini, biarlah Roh Kudus boleh mengilhami dan menuntun pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat siang sekali lagi. Saat ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus, apa itu Roh Kudus? Apakah yang dilakukan oleh Roh Kudus di dunia ini? Sebelumnya mari kita melihat di slide ini, ada banyak cakupan yang akan kita pelajari tentang Roh Kudus. Tapi yang kita akan pelajari saat ini adalah siapa Roh Kudus itu? Apakah dia Allah atau bukan? Dan kenapa dia disebut Allah? Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah Tuhan itu Esa atau Tuhan itu tunggal. Tuhan itu cuma satu. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang Kristen pada umumnya mempercayai konsep Trinitas. Trinitas itu adalah Allah yang satu tetapi tiga, atau tiga tapi satu. Allah itu cuma satu, tetapi perannya ataupun tugasnya itu berbeda, memiliki satu perbedaan yang kita kenal seperti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Tetapi mereka semuanya satu, tidak terpisah. Kita tidak menyembah Allah yang banyak, kita hanya menyembah Allah yang satu. Dan sekali lagi, konsep tentang Allah ini sangat tinggi di luar batas kemampuan manusia. Allah Bapa itu adalah Tuhan, Allah Anak Yesus adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi mereka berdiri sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan. Tidak berbeda, mereka satu. Dan Roh Kudus termasuk di dalamnya. Mari kita lihat siapa itu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus ini adalah satu pribadi. Satu pribadi. Bukan sebuah kekuatan yang tidak mempunyai pribadi. Atau kekuatan itu kayak suatu power atau kuasa. Tapi Roh Kudus ini adalah seorang pribadi. Pribadi itu artinya memiliki wujud seperti manusia. Manusia memiliki wujud sehingga dibilang pribadi. Perkataan yang mengatakan, ada firman yang mengatakan, karena berkenan kepada Roh Kudus dan kepada kami. Menunjukkan bahwa umat percaya yang mula-mula, jemaat Kristen mula-mula menganggap bahwa Roh Kudus sebagai satu pribadi. Roh Kudus itu sekali lagi adalah pribadi, memiliki wujud, memiliki bentuk. Dia bukan suatu zat, bukan suatu bentuk kuasa, tapi dia seorang pribadi yang memiliki kuasa. Nah, Kristus juga berbicara mengenai dia, itu Roh Kudus sebagai satu pribadi yang jelas. Yesus bilang begini, di dalam Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Yesus, sebab ia atau Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus ini seperti seseorang yang menyatakan Yesus kepada orang banyak, dan hanya seseorang yang memiliki pribadi yang bisa menyatakan ini. Kitab suci menunjuk kepada Allah Tritunggal, menyatakan Roh Kudus sebagai satu pribadi. Ingat dalam Matius pasal 28 ayat 19, saya buka dulu Alkitab saya. Sediakan juga Alkitab kalian ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus itu kan bentuknya pribadi. Oleh karena itu Bapa juga pribadi. Dan di sini bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Otomatis Roh Kudus ini juga adalah pribadi. Dia memiliki sosok seperti manusia juga memiliki sosok. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Kita mesti mengetahui bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kitab suci menganggap Roh Kudus sebagai Allah. Lihat ini, Kitab suci menganggap Roh Kudus sebagai Allah. Petrus mengatakan kepada Ananias, ketika Ananias dan Safira berdusta tentang masalah penjualan tanah, Petrus mengatakan begini, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Allah yang dimaksudkan roh. Yesus menyatakan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni ialah hujat terhadap Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah Allah, sehingga ketika kita menghujat Roh Kudus, kita menghujat Allah. Kita mengkhianati Allah. Kita mendukakan Allah. Sehingga ini sangat besar dosanya. Dan Yesus mengatakan juga, apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Oke, oleh karena itu murid-murid, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus juga apa? Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus juga mengilhami pembuatan kitab suci, memberikan inspirasi, memberi hidup, menyatakan kebenaran, dan Roh Kudus itu adalah kebenaran itu sendiri. Kita bisa baca di sini ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Alasan lain mengapa Roh Kudus disebut sebagai Allah karena Dia Maha Hadir dan Maha Kuasa. Contohnya di 1 Korintus pasal 12 dibilang gini, Roh Kudus Maha Kuasa. Ia mengaruniakan karunia roh kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia-karunia untuk pekerjaan Allah, karunia-karunia rohani yang diberikan kepada manusia, itu diberikan melalui Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus memberikan? Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memberikannya. Manusia nggak bisa memberikan kuasa ini. Dan ia juga Maha Hadir. Yohanes 14 ayat 16 dia mengatakan apa? Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, ia akan menyertai umatnya selama-lamanya. Menyertai umatnya maksudnya di mana-mana ada Roh Kudus. Di tempat saya ada Roh Kudus, menyertai saya, di tempat kalian juga ada Roh Kudus. Maha Hadir adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Kalau Nikolas adalah Maha Hadir, bisa hadir di mana-mana, berarti Nikolas adalah Allah. Nikolas bukan Allah, karena Nikolas tidak bisa hadir di mana-mana. Oleh karena itu, Roh Kudus sanggup hadir di mana-mana. Oleh karena itu, Roh Kudus disebut Allah. Kenapa Roh Kudus adalah Allah? Roh Kudus juga adalah pribadi yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Mari kita lihat sini. Lihat di sini. Ia juga Maha Tahu. Karena Roh dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11, Roh menyelidiki segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia tahu semuanya, bahkan pikiran Allah. Dan dia juga adalah Allah. Karena dia adalah satu dengan Allah. Dan siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh Allah. Atau Roh Kudus. Ini roh Allah maksudnya Roh Kudus ya. Selain roh Allah. Selain Roh Kudus. Jadi hanya Allah lah yang sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup mengetahui isi pikiran manusia. Dan Roh Kudus tahu isi pikiran manusia. Oleh karena itu Roh Kudus disebut Allah. Roh Kudus adalah pencipta. Pekerjaan Allah juga ada hubungan dengan Roh Kudus. Pencipta dan kebangkitan melibatkannya. Ayub berkata, Roh Allah telah membuat aku, Roh Kudus membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Kudus memberikan nafas hidup. Penulis Mazmur 104 ayat 30 mengatakan apa? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi Roh Kuduslah yang menciptakan. Karena Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus adalah sebuah kesatuan. Kesimpulannya, Roh Kudus dianggap setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak dalam baptisan. Sudah kita baca ayatnya. Dalam doa penutup bersifat memberkati dan karunia rohani. Tolong baca ayat-ayat ini semuanya, karena kalau saya baca di sini lebih panjang waktunya. Jadi kesimpulannya adalah pelajaran hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah